warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak yang sholih dan sholihah? Semoga sehat ya dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Di sini Us Anis akan mengajarkan tentang materi IPS. Sudahkah kalian belajar IPS? Ya. Sekarang kelas 4 kalian sudah mulai belajar IPS. Dulu ketika kelas 3 belum ada ya materi IPS ya. Nah, materi IPS itu mencakup tentang sosial, kemudian tentang sejarah, tentang ekonomi, tentang kebudayaan, tentang suku, tentang makanan tradisional suatu daerah, dan masih banyak lagi. Pokoknya seru deh belajar IPS. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, siapkan buku dinas tema 1 kalian dan nanti ikuti instruksi dari Us Anis. Simak baik-baik ya sholih dan sholihah. Semoga kalian nanti bisa paham. Sebelum kita belajar IPS, kita membaca dulu ya ayat dari Al-Quran yang menggambarkan kenapa kita harus saling mengetahui budaya atau suku dari daerah lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, di sini ada arti tentang ayat tersebut, yaitu hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa. Jadi kalau kita belajar tentang suku, keragaman budaya, tentang makanan tradisionalnya, itu kita sudah mengamalkan salah satu ayat dari Al-Quran. Gitu ya nak ya. Nah, tahukah kalian Indonesia itu negara yang sangat luas dengan ratusan ribu pulaunya. Pulau di Indonesia itu terhitung sekitar 17.000 pulau, dengan ada pulau-pulau kecil yang belum ada penghuninya sampai ada pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, NTT dan NTB, Papua, dan masih banyak pulau kecil lainnya. Di pelajaran ini kita membahas tentang keragaman suku, bangsa, dan budayanya ya. Lihat, di sini ada gambar yang banyak sekali suku-suku yang memakai pakaian adat, memakai senjata tradisionalnya ya. Di buku kalian ini juga ada. Nah, apa sih sebenarnya keragaman itu? Sebenarnya keragaman itu berasal dari kata ragam yang artinya macam.
dan keragaman sendiri adalah bermacam-macam yang berbeda. Karena Indonesia itu adalah negara kepulauan, jadi sangat beragam ya kebudayaannya. Nah, kita mulai dari suku dulu. Suku itu adalah segolongan atau masyarakat yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Nah, biasanya setiap suku ini memiliki alat komunikasi berupa bahasa daerah. Nah, selain bahasa daerah, suku tertentu itu juga memiliki ciri khas rumah yang hanya terdapat di suku tersebut. Dan juga mempunyai tarian tradisional yang diiringi musik tradisional mereka dengan gerakan tubuh yang teratur atau terirama. Nah, ini juga biasanya dipakai ketika ada upacara adat atau biasanya itu ya pernikahan di daerah tersebut ya, dan menggunakan aksesoris tambahan biasanya seperti mahkota atau singgar, terus senjata tradisional keris seperti yang dibawa pengantin-pengantin Jawa itu ya. Nah, alat musik tradisional juga biasanya mengiringi suatu tarian atau suatu upacara adat tertentu. Nah, ini Indonesia itu banyak sekali makanan tradisionalnya karena banyak rempah-rempah ya. Nah, keragaman yang pertama kita dimulai dari Pulau Sumatera. Siapa di sini yang sudah pernah jalan-jalan atau mungkin mengunjungi Pulau Sumatera? Ya, kita mulai dari Pulau Sumatera terlebih dahulu dan simak dan perhatikan baik-baik ya anak-anak yang sholih dan sholihah, agar kalian lebih mengenal dan mencintai keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Pertama kita dari provinsi paling barat ya, Nanggroe Aceh Darussalam. Nih adalah tariannya, yaitu tari Saman. Selanjutnya ini adalah sukunya, suku Aceh. Selanjutnya ini adalah rumah adatnya Aceh, namanya Krong Bade. Nah, ini adalah senjata tradisionalnya biasanya dipakai ketika memakai pakaian adat, ini namanya rencong. Selanjutnya ini adalah alat musik salah satu ya, sebenarnya banyak sekali alat musiknya, salah satunya yaitu arbab. Selanjutnya ya ini makanan yang banyak dicari-cari, bahkan sampai turis juga suka ya, namanya ayam tangkap dengan memakai rempah-rempah dan bumbu yang sangat menggugah selera. Selanjutnya ini adalah upacara adat, salah satunya ya, sebenarnya banyak sekali. Ini seperti makan-makan atau namanya kenduri belang Aceh, biasanya di pinggiran sawah. Selanjutnya ini adalah nama baju adatnya, yaitu ule balang. Nah, di sini kita sudah mengenal budaya Aceh secara tidak langsung ya. Tapi ini hanya gambaran kecil, sebenarnya masih banyak sekali budaya dari Aceh itu sendiri. Selanjutnya kita mengenal dari Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara ini mempunyai rumah adat namanya Bolon. Selanjutnya memiliki bahkan mayoritasnya adalah suku Batak, walaupun ada suku Melayu, karena rata-rata Pulau Sumatera itu dihuni oleh suku Melayu ya, meskipun ada beberapa suku lainnya. Nah, ini adalah tariannya itu namanya si gale-gale ya. Ini adalah alat musiknya namanya aramba. Selanjutnya ini adalah nama baju adatnya, yaitu kain ulos. Nah, ini adalah upacara adatnya.
Seru ya, bisa lompat-lompat setinggi ini. Namanya adalah hompo batu. Selanjutnya, kita mengenal makanannya. Pasti kalian sudah pernah merasakan bika Ambon ya. Ini adalah salah satu makanan khas dari Sumatera Utara atau Medan. Nah, ini yang terakhir adalah senjata tradisionalnya, namanya pisau gajah dompa. Seperti itu. Ini adalah gambaran dari sedikit budaya Aceh. Selanjutnya seperti masih banyak lagi ya, anak-anak ya. Nah, selanjutnya kita beralih dari Riau dan Kepulauan Riau. Ya. Kepulauan Riau dan Riau itu sendiri banyak dihuni oleh orang-orang Melayu. Kemudian nama rumah adatnya itu Selaso Jatuh Kembar. Dan mempunyai makanan khas, salah satunya yaitu roti jala. Mempunyai tarian yaitu namanya tari zapin. Kemudian baju adatnya bernama baju kurung. Rata-rata orang Melayu itu memakai baju adat kurung ya, karena rata-rata Islam. Ini adalah upacara adatnya, namanya menyembah laut. Ini adalah salah satu alat musik tradisionalnya, namanya gambus. Nah, ini adalah alat atau senjata tradisionalnya, namanya pedang jenawi. Ini salah satu sedikit dari kebudayaan Riau dan Kepulauan Riau. Selanjutnya, kita beralih ke Sumatera Barat. Ya, ini adalah rumah adat yang lumayan terkenal, namanya Rumah Gadang. Selanjutnya, ini adalah alat musik tradisionalnya, saluang. Ya, selanjutnya ini adalah makanan khas dari Sumatera Barat, yaitu rendang. Dan ini adalah salah satu tariannya, yaitu tari piring. Ini adalah salah satu senjatanya, yaitu kerambi. Ini adalah salah satu upacara adatnya, yaitu pacu jendawi, yaitu lomba antar sapi ya ini ya. Kemudian nama baju adatnya adalah Bundo Kanduang. Kemudian banyak dihuni oleh suku Minang. Seperti itu ya. Selanjutnya kita beralih ke Bangka Belitung. Siapa yang sudah pernah ke sini? Nah, Bangka Belitung ini mempunyai alat musik tradisional, contohnya itu ya, gendang, suling, dan lain-lain. Selanjutnya itu adalah sukunya banyak dihuni oleh orang Melayu. Rumah tradisionalnya bernama rumah rakit. Senjatanya adalah perang bangka. Dan makanan khasnya salah satunya adalah ikan lempah kuning. Gitu. Selanjutnya adalah tradisionalnya, upacara adatnya itu adalah namanya saluang. Selanjutnya itu mempunyai baju adatnya itu baju kurung. Selanjutnya Jambi ya. Nah, di Jambi ini ada rumah adatnya bernama Kajang Lengko. Kemudian salah satu alat musik tradisionalnya adalah gambus gitar. Kemudian senjata tradisionalnya itu badik tumbuk lada. Dan salah satu makanannya adalah sambal tempoyak. Ini berasal dari durian ya yang sudah matang. Dan ini selanjutnya adalah tariannya, yaitu sekapur sirih. Sukunya mayoritas dihuni oleh orang Melayu, ada juga suku Kubu dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah ini salah satu upacara adatnya, yaitu serah ulur antar serah terima. Baju adatnya bernama baju kurung. Selanjutnya kita beralih ke Bengkulu. Ya, mempunyai salah satu sukunya bernama Rejang. Baju adatnya salah satunya yang bernama Rejang Lenong. Senjatanya bernama rudus ya.
Nah, salah satu tariannya itu namanya tari andun, alat musik tradisional yang bernama dol. Nah, ini adalah makanan khas dari Bengkulu, salah satunya yaitu namanya pendap. Ini adalah ikan yang dimasak dengan daun talas sekitar 8 jam ya masaknya ya. Rasanya khas sekali. Kalian bisa mencobanya. Namanya pendap. Ya, ini adalah salah satu festivalnya yang terkenal. Biasanya ini dimulai bulan Muharram, namanya Tabot ya. Kemudian ini adalah salah satu sukunya yaitu suku Rejang. Rumah adatnya itu rumah rakyat ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke Sumatera Selatan. Nah, di Sumatera Selatan itu mempunyai rumah adat tradisionalnya yaitu Limas. Mempunyai tarian tradisionalnya yaitu tari Gending Sriwijaya, mempunyai salah satu makanan khasnya yaitu namanya empek-empek ya. Dan senjata tradisionalnya ini bernama tombak Trisula. Kalian sudah pernah melihat belum ya? Selanjutnya adalah alat musik tradisionalnya itu bernama tebangan, dan upacara adatnya itu salah satunya sedekah rame, yaitu memasak banyak-banyak untuk dibagikan ke masyarakat ya. Nah, ini adalah baju adatnya, namanya Aisan Paksangko. Sukunya mayoritas itu Palembang, walaupun ada beberapa suku seperti Melayu dan lain-lainnya. Selanjutnya kita beralih ke Lampung. Ya, ini yang terakhir ya. Lampung mempunyai tarian namanya Ming Melinting, dan baju adatnya itu khas Lampung ya, yaitu baju kurung, baju khas Melayu maksudnya ya. Kemudian ini rumah tradisionalnya yaitu Nau Sesat, dan senjata tradisionalnya itu adalah itu badik ya. Selanjutnya ini adalah salah satu musik tradisionalnya, alat musiknya ya, gambus, lunis, kompang, kerenceng dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu makanan khas dari Lampung namanya umbu. Ini berasal dari rotan yang masih muda ya. Ini adalah mayoritas sukunya yaitu suku Melayu. Dan yang terakhir ini adalah tarian Sekapur Siri. Bagaimana? Anak-anak sangat menarik bukan? Kalian bisa mengetahui bagaimana sih sebenarnya budaya-budaya lain selain di Pulau Jawa misalkan. Kita bisa mengenal suku-suku yang ada di Indonesia. Karena negara Indonesia itu memiliki banyak pulau, sehingga masing-masing pulau dihuni suku tertentu. Kita sudah menjelajah Pulau Sumatera, untuk selanjutnya kita bahas suku-suku lain di Indonesia ya. Nah, ini adalah peta Pulau Sumateranya. Sangat panjang dan besar ya. Ya. Untuk melatih pemahaman kalian, coba jawab dan buka buku dinas tema 1 halaman 8. Kemudian isi tabel berdasarkan materi pelajaran ini. Hasilnya kalian upload di Google Classroom. Jangan lupa. Semangat mengerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai belajar IPS-nya. Bagaimana? Menarik bukan? Nah, itu baru di Pulau Sumatera. Selanjutnya kita akan bahas di Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Bali, Maluku, dan sebagainya. Jadi, kalian tetap semangat ya. Dan jangan lupa, tugas yang Us-Anis berikan dikerjakan dengan baik, kemudian difoto dan diupload di Google Classroom.
Sekian dari Anis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.